Safha 100. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid darin amin. Amin. Wa jadirun bi an yakuna kadzalika li anna as-sawma innama kana lahu musharrafan bi nisbati ilayhi wa in kanat al-ibadatu kulluha lahu kama syarafal baitu binisbati ila nafsihi wal ardu kulluha lahu lima'nayin ahaduhuma anna soma kafun wa takun wa huwa fi nafsi sirrun laysa fihi amalun yushahadu fa jami'u a'malil ta'at bi mashhadin minal khalqi wa mar'an wa samu la yarahu ila Allah ta'ala fa innahu amalun fil batini bisabri mujarradi wa thani annahu qahrun li'aduwillahi azza wa jalla fa inna wasilata syaitan la'anahu Allah syahawat wa innama taqa syahawatu bil akli wasyurbi walidhalik qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitana liyajri lam taukid la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majariyahu bil ju' walidhalik qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha dawami la fi al-amr dawimi qara'a bi babil jannah qalat bimadha qala sallallahu alaihi wasallam bil ju' na'am wa sata'ati fadailul ju'i fi babi syarrihi ta'am wa ilajihi min rub'il muhlikat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi sanadil muttasil ila hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. إلى أن قال وجدير بأن يكون كذلك لأن الصوم إنما كان له مشرفا بالنسبة إليه وإن كانت العبادات كلها له كما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له لمعنيين. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya banyak hadis-hadis dan ayat yang menjelaskan puasa itu tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar Allah enggak mempertunjukkan kepada hambanya pahala puasa itu berapa. Allah sembunyikan. Pahalanya itu enggak terukur. Nah, kemudian juga dijelaskan bahwasanya puasa itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu as-sawmu li. Puasa itu adalah untukku. Nah, kata Imam Ghazali wajadirun bi an yakuna kadzalik, pantas kalau seperti itu. Wajadirun bi an yakuna kadzalik, pantas kalau seperti itu. Kenapa? Li'anna sawma innama, pantas kalau seperti itu. Ini kembali ke sebelumnya. Pahalanya enggak terbatas. Kenapa? Li'anna sawma innama kana lahu, puasa itu dinisbatkan kepada Allah, untuk Allah. Wa musyarrafan binisbati ilaih, dan puasa itu menjadi mulia dengan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu itu akan menjadi mulia bergantung kepada penyandarannya. Pulpen, kalau dibilang pulpennya apa namanya, Wildan, ya udah biasa aja santri, pulpennya Wildan.
Tapi kalau tahu-tahu ada pulpen, pulpennya siapa? Pulpennya Abuya Habib Rizik. Berani nggak santri macam-macam? Nggak berani. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada Habib Rizik, kepada Abuya Habib Rizik, kepada Al-Walid. Karena kita anggap beliau mulia, orang yang dimuliakan. Nah, begitu juga puasa. Puasa ini dinisbatkannya bukan kepada manusia, bukan kepada malaikat, tapi dinisbatkannya kepada Allah. As-shaumu li, puasa itu untukku li, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanatil ibadat kulluha lahu, walaupun ya sebenarnya semua ibadat itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadat itu untuk Allah. Kita salat untuk Allah, kita puasa untuk Allah, kita zakat untuk Allah, kita haji untuk Allah. Tapi secara spesifik, secara khusus puasa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu. Imam Al-Ghazali memberikan perumpamaan bagaimana puasa itu dinisbatkan kepada Allah, padahal ibadah-ibadah lain juga untuk Allah. Perumpamaan Imam Al-Ghazali, kama syarufal bait binisbati ila nafsi wal ardu kulluha lah. Sebagaimana al-bait Makkah, Masjidil Haram, Baitullah, Ka'bah dinisbatkan kepada Allah, Baitullah, rumahnya Allah. Padahal semua bumi milik Allah atau bukan? Semua bumi milik Allah. Tidak ada satu jengkal pun di jagat raya ini kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok cuma Baitullah, cuma Ka'bah doang yang dinisbatkan kepada Allah, rumahnya Allah, seolah-olah yang lain bukan milik Allah, padahal semuanya milik Allah. Kenapa? Karena Baitullah punya keistimewaan khusus, punya kemuliaan khusus, sehingga dia dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga puasa, semua ibadah itu buat Allah, semua ibadah itu untuk Allah. Tapi puasa secara spesifik dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai perumpamaannya seperti Baitullah, Al-Ka'bah dinisbatkan kepada Allah, padahal seluruh muka bumi itu milik Allah karena ada keistimewaan yang khusus yang dimiliki oleh Ka'bah. Nah, puasa kenapa dinisbatkan kepada Allah? Waktu itu Anda pernah jelaskan penjelasan yang dijabarkan oleh Al-Imam Al-Allamah Murtadha Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadah. Sekarang Al-Imam Al-Ghazali sendiri ternyata menjelaskan dalam Ihya'nya 5 anayain, karena ada 2 alasan puasa itu dinisbatkan kepada Allah. Ahaduhuma, yang pertama, perhatikan baik-baik, an-shaum kaffun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yushahad. Puasa itu sifatnya amal, tapi amal tersebut sifatnya dengan meninggalkan sebuah amal. Kaff wa tark, meninggalkan sebuah amal. Kalau kita belajar usul fiqh, kembali ke definisi hukum, itu ada iqtidallah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf iqtidaan. Sesuatu yang datang dari Allah yang sifatnya iqtidaan, menuntut kita. Iqtida itu terbagi menjadi 2. Ada iqtidaul fi'il, ada iqtidaul tark. Menuntut untuk melakukan, ada untuk menuntut untuk meninggalkan. Menuntut untuk melakukan apa? Ada yang kalanya menuntutnya sifatnya mengikat, harus, maka itu disebut wajib. Ada yang menuntut untuk melakukan perbuatan tapi enggak mengikat, boleh dilakukan, kalau dianjurkan untuk dilakukan, kalau enggak dilakukan enggak dosa. Itu disebut sunnah. Ada iqtidaul tark, kita diminta oleh syariat untuk meninggalkan. Kalau permintaan itu sifatnya mengikat, harus ditinggalkan, maka yang mesti ditinggalkan itu disifati haram. Kalau permintaannya untuk meninggalkan ada anjuran tapi enggak sifatnya mengikat, itu disebut makruh. Nah, puasa ini kalau kita menelisik kepada hakikat daripada puasa itu kaf sifatnya. Dia amal tapi dengan tidak melakukan. Amal dengan meninggalkan. Apa hakikatnya puasa? Hakikatnya puasa kan ninggalin makan mie, ninggalin muftirat, ninggalin makan minum, ninggalkan jima. Dia amal puasa, kita puasa. Tapi amalnya itu dengan meninggalkan. Ninggalin makan minum, ninggalin jima, ninggalin hal-hal yang membatalkan puasa, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di sini. Jadi dia amal yang sifatnya tark, sifatnya meninggalkan. Wa huwa fi nafsihi sir. Amal-amal yang sifatnya meninggalkan itu biasanya dia karakternya rahasia, sir. Rahasia.
Kita kalau kita meninggalkan sesuatu, orang nggak tahu kita sedang meninggalkan. Orang taunya kita ya nggak ngapa-ngapain, padahal kita lagi ninggalin makan minum. Kecuali kalau kita kasih tahu, baru orang tahu. Tapi andai kata kita nggak kasih tahu orang tahu kita lagi puasa. Puasa sunnah misalnya, kalau puasa Ramadan nih ketahuan karena Ramadannya. Puasa sunnah, ente puasa sunnah hari Senin. Nah, ente ke Pasir Muncang, ente jalan ke pasar. Ketika ente lagi jalan tuh, ente nggak ngomong apa-apa sama orang tahu nggak ente lagi puasa? Nggak tahu. Amal itu puasa amal sir, amal yang sifatnya rahasia. Laisa fihi amalun yusyahad. Ketika orang puasa tuh nggak ada amal yang kelihatan yang dia lakukan. Beda dengan halnya orang sholat. Orang sholat kan kelihatan, oh dia lagi sujud, lagi ruku, berarti lagi sholat. Orang zakat kan kelihatan, oh dia lagi ngeluarin duit buat fuqara, dia lagi zakat. Orang haji kan kelihatan, oh dia ihram, pakai pakaian ihram. Habis itu dia tawaf ifadah, dia sa'i, dia wukuf di Arafah. Kelihatan. Fihi amal yusyahad. Tapi kalau puasa, laisa fihi amal yusyahad. Andai kita nggak kasih tahu orang, nggak ada yang tahu kalau kita lagi puasa. Amal sir. Fa jami' amal ta'at bi bashar min al-khalq wa mar'an. Semua jenis taat itu kelihatan oleh makhluk, kelihatan oleh manusia, kelihatan oleh makhluk Allah, wa mar'an, kelihatan. Tapi wassaum, sedangkan puasa la yarahu illallah, nggak ada yang mengetahui kita lagi puasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau kita ngomong, selama kita nggak ngomong, nggak ada yang tahu kita lagi puasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena puasa pada hakikatnya amalun fil batin, adalah amal di batin kita, apa bisabr al mujarrad, murni dengan cara sabar, nahan diri, nggak makan, nggak minum, nggak berjima, sabar menahan diri. Amalnya puasa itu adalah kaf, dengan tidak melakukan. Nah, jenis amal seperti ini nggak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dinisbatkan untuk Allah, li fasaumu li, untuk aku, kata Allah. Kenapa? Karena hakikatnya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, tsani, yang kedua, kenapa kau as-shaum itu li? Kenapa shaum itu hanya diperuntukkan untuk Allah? Pada hakikatnya shaum itu adalah ghahrun li'aduwillah, menekan daripada musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menekan syaitan. Nekan setan dari mananya puasa kok dikatakan nekan setan oleh Imam Ghazali? Fa inna wasilah syaitan la'anahu Allah taala asyahwat. Perantaranya setan itu buat goda kita, apa perantaranya? Syahwat. Syahwat itu adalah pintu masuknya setan untuk goda manusia. Terus wa inna mataqwa syahwat bil akal wa syurb. Yang bikin syahwat kuat sehingga ladangnya setan jadi subur, apa yang bikin kuat syahwat? Bil akli wa syurbi, dengan makan dan dengan semakin banyak kita makan minum, semakin nurutin hawa nafsu, maka di situ setan semakin subur ladangnya buat goda manusia. Karena perantaranya setan buat goda manusia adalah syahwat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqahu majariyahu bil ju'. Setan itu mengalir pada tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Mengalir pada tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Oleh karena itu, fadayyiqu majariyahu bil ju'. Maka persempitlah aliran-aliran setan itu dengan dengan cara puasa, kata Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa, Beb? Di sini apa benar-benar setan ngalir di tubuh kita? Ngikutin darah ngalir, ada setan ngalir? Bukan, kata Imam Al-Munawi, Al-Hafidz Al-Munawi di situ maksudnya mithla jarayanid dam. Di saking dahsyatnya setan goda manusia, itu seakan-akan seperti ngalirnya darah dalam tubuh manusia. Tubuh manusia kan darah ngalir nggak berhenti, 24 jam ngalir terus. Dia masuk ke berbagai sudut daripada tubuh manusia yang namanya darah. Begitu juga setan nggak berhenti ngalir terus. Intensitas setan goda manusia tuh tinggi seperti intensitasnya darah mengalir dalam tubuh manusia. Nggak berhenti tuh setan, digoda terus, masuk ke sisi ini, masuk ke sisi ini, masuk ke sholatnya, masuk ke puasanya digoda, masuk ke zakatnya digoda, masuk ke ngalir terus tuh setan. Nggak berhenti seperti darah ngalir di tubuh kita.
Godaan setan tuh terus nggak berhenti-berhenti. Maka kata Nabi Muhammad, fadayyiqahu majariyahu bil ju', maka persempitlah aliran-aliran setan itu dengan lapar. Makanya puasa sangat efektif untuk melawan daripada godaan setan. Kenapa? Karena di situ ladangnya setan dibikin kering. Nanti di halaman berikutnya di situ dijelaskan, selama ladangnya setan yang merupakan syahwat itu basah, maka setan bakal terus bolak-balik. Datang terus setan tuh, bakal digoda setan. Tapi kalau ladangnya setan syahwat udah mulai kering, setan tuh mulai segen buat bolak-balik. Susah dia. Apaan yang mau didatengin, syahwatnya nggak ada nih orang. Nah, maka kata Nabi Muhammad, persempitlah godaan setan itu dengan ju'. Kenapa dengan ju'? Karena dengan cara ju', dengan cara lapar, dengan cara puasa, kita akan menundukkan hawa nafsu kita. Nah, makanya dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, dawimi qara'ababil jannah. Wahai Aisyah, dawimi, senantiasalah qara'ababil jannah, kau mengetuk pintu surga. Masya Allah, disuruh terus-terusan senantiasa ngetok pintu surga. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Cara senantiasa ngetok pintu surga, nggak berhenti-berhenti, kita ketok terus pintu surga supaya cepat masuk surga. Galat bimada, gimana caranya Rasulullah? Kata Sayyidatuna Aisyah, kata Rasulullah SAW, bilju', caranya dengan lapar. Lapar itu di sini dengan berpuasa. Dengan kita berpuasa, maka kita merasakan lapar. Dengan merasakan lapar, maka di situ kita menekan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ingin makan, ingin minum, ingin bersetubuh dengan istrinya yang halal, tapi dilawan itu hawa nafsu. Dengan dilawan itu hawa nafsu lama-lama akan kalah, melemah. Dengan melemahkan hawa nafsu, seolah-olah dia telah mengetuk pintu surga Allah dan dia telah menghancurkan godaan setan. Alhamdulillah. Makanya di sini dikatakan, falamma kana shaum 'alal khusus, di halaman berikutnya. Nanti akan dijelaskan itu fadhailul ju', akan dijelaskan, ada babnya sendiri di Ihya, di Rubu'ul Muhlikat. Rubu'ul Muhlikat berarti jilid keberapa kemarin Anda jelaskan? Rubu'ul Muhlikat jilid keberapa? Jilid ketiga. Rubu'ul Muhlikat jilid ketiga. Ustaz fadhailul ju' fi bab syarh at-ta'am wa 'ilaji min Rubu'ul Muhlikat. Falamma kana as-sawm 'ala al-khusus gam'an li syayatin wa saddan li masaliki wa taddigan li majari, istahaqqa at-takhsis binisbah ila Allah 'azza wa jalla. Fa fi gam'i aduillah nusratullah wa nusratullah mawqufatun 'ala nusratillah. Naam. Nah, di sini ketika puasa itu secara khusus, menjadi gam'an li syayatin, perantara untuk menekan setan, menghancurkan setan, wasaddan li masalikihi, dan perantara untuk menutup jalan-jalannya setan, untuk mempersempit jalan-jalannya setan, maka istahaqqat takhsis binisbah Allah Ta'ala, maka pantas kalau puasa ini dikhususkan dengan dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fa fi qami aduillah nusratullah, ketika kita menghancurkan setan yang merupakan musuh Allah, di situ ada pembelaan terhadap Allah. Sedangkan Allah tidak membela kita kecuali kalau kita membela Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Kalau kau bela Allah, Allah akan bela kalian. Bagaimana cara kita bela Allah? Lawan itu musuhnya Allah. Siapa musuhnya Allah? Setan. Begitu kita lawan setan, maka kita bela Allah. Begitu kita bela Allah, maka kita akan dapat pertolongan dari Allah. Apa pertolongan dari Allah? Al-hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik untuk beribadah. Makanya di sini nggak heran kata Imam Al-Ghazali, nggak heran kata beliau kalau puasa menjadi bab. Kemarin disebutkan babul ibadah as-shaum, likulli syai'in bab wa babul ibadah as-shaum, pintu daripada ibadah adalah puasa. Kenapa puasa jadi pintu ibadat? Nah, dijelaskan lagi Imam Ghazali tadi di sini. Karena dengan kita berpuasa, kita lawan hawa nafsu. Dengan melawan hawa nafsu berarti udah ngelawan setan. Dengan kita ngelawan setan berarti kita ngancurin setan. Dengan ngancurin setan berarti kita ngancurin musuh Allah. Dengan ngancurin musuh Allah berarti kita telah bela agama Allah. Dengan kita bela Allah, bela agama Allah, maka kita akan mendapatkan
mendapatkan pembelaan dari Allah. Apa pembelaan dari Allah? Al-hidayah, dapat hidayah dari Allah. Dapat hidayah dari Allah, maka bisa sholat, bisa zakat, bisa haji, bisa nolong orang, bisa melakukan berbagai macam keibadatan. Maka di sini puasa menjadi pintu untuk ibadah. Kenapa? Karena kita bela Allah, Allah bela kita, maka Allah kasih hidayah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, makanya di sini dikatakan fal bidayah bil juhdi minal abd. Permulaannya dari usaha hamba, wal jaza bil hidayah min Allah, maka Allah balas dengan hidayah. Makanya Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka. Bagaimana mereka merubah diri mereka? Kata Imam Ghazali, at-taghyir bi kasri syahwat. Cara mereka merubah diri mereka dengan menghancurkan syahwat. Karena syahwat itu adalah marta'us syayatin wa mar'ahum. Syahwat itu adalah ladangnya setan. Famadamat muhsibah, selama ladang itu subur, lam tanqati' taradduduhum. Maka setan akan terus bolak-balik, tidak akan terputus bolak-baliknya. Wa madamu yataraddadun, selama setan bolak-balik ke ladang tersebut, lam yankashif lil 'abdi jalalullah subhanahu wa ta'ala wa kana mahjuban 'an liqa'ih. Selama setan masih bolak-balik ke ladang tersebut, maka tidak akan tersingkap bagi hamba jalalullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa kana mahjuban an liqa'ih, dan hamba itu akan terus mahjub, tertutup dari liqa Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatin yahumuna 'alal qulub bani adam. Na'am, 'ala qulubi bani adam la nadharu ila malakutis samawat. Kalau bukan karena setan muter-muter di hatinya Bani Adam, kalau bukan karena setan itu menuhin hatinya Bani Adam, maka niscaya lanadharu ila malakutus samawat. Maka mereka Bani Adam akan melihat ke kerajaan langit. Manusia bisa lihat malaikat. Manusia bisa lihat hal-hal yang gaib. Tapi kenapa manusia nggak bisa lihat hal-hal yang gaib? Karena hatinya dipenuhi dengan syaitan, hijab. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan." Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Andai kata tabir ini dibuka, aku melihat segalanya, maka mazdadtu yaqinan, aku nggak akan bertambah yakin. Kenapa? Keyakinanku udah full. Ibarat gelas kalau udah penuh, ditambahin air lagi, tumpah apa kagak? Nggak ngaruh, isi airnya tetap segitu. Keyakinanku udah full. Andai kata dibuka nih semua langit, Anda bisa ngelihat macam-macam, Anda nggak nambah keyakinan lagi. Karena udah full keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau udah bisa nundukin hawa nafsunya. Beliau udah bisa ngelawan syaitan. Makanya keyakinannya full. Bani Adam, kenapa mereka dihijab? Nah, karena syaitan masih bisa menghalangi mereka. Mereka belum bisa ngalahin syaitan. Makanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kushifa anhumul ghita, Allah buka hijab dari mereka, bisa ngelihat macam-macam. Tadi tuh kibarannya ceritain bagaimana Habib Hasan Syatiri. Beliau ngelihat orang tuh kayak ngelihat laporan CV seseorang di komputer, kelihatan semua. Anda masih ngalamin Habib Abdullah bin Syihab. Abdullah bin Syihab itu dulu zaman kita di Tarim, kalau ada santri datang ke beliau sendiri, nggak bareng orang, masya Allah, itu dikasyaf, dilihat awal sampai akhir. Ente begini, ente tobat sama Allah. Ente begini, bukan buat buka aib. Makanya kalau ada orang beliau nggak buka. Kalau nggak ada orang, ente begini, ente tobat sama Allah. Itu kelihatan kayak kaca. Kenapa? Beliau udah bisa ngelawan hawa nafsunya, makanya Allah buka itu tabir. Di sini di hadis dikatakan laula anna syayatin yahmuna ala qulubani alla nadharu ila malakutis samawat. Kalau bukan setan yang godain manusia, dibikin hijab hatinya manusia, itu manusia udah bisa ngelihat ke kerajaan langit, udah bisa ngelihat macam-macam. Tapi yang bikin kita nggak bisa ngelihat apa adalah hijab yang disebabkan karena setan dan hawa nafsu. Makanya dengan puasa di sini menundukkan hawa nafsu. Dengan menundukkan hawa nafsu berarti ngunci pintu buat setan. Ladangnya setan kita bikin kering. Kalau ladangnya setan udah kering, maka setan nggak mampu lagi buat goda manusia. Disitulah manusia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Disitulah dia akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin hadzal wajh sara sumba bil ibadah wa sara junnah.
وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلا بد من بيان شروطه ظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروط الباطنة ونبين ذلك بثلاث فصول. Insyaallah besok kita akan melanjutkan kata Imam Ghazali dengan menjelaskan daripada wajib-wajib yang berkaitan dengan puasa, baik wajibat yang batinah dan wajibat yang zahirah. Begitu juga rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, sunnah-sunnah puasa. Kemudian nanti di akhir beliau akan mensyaratkan apa saja hal-hal batin yang wajib diperhatikan oleh orang yang berpuasa. Kalau kita fikih biasanya jelasin yang zahir doang. Kalau Imam Ghazali di Ihya jelasinnya zahir dan batin, semuanya dijelaskan oleh beliau. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bis-shawab. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهض بخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أن تكرم من ستر وصلى الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ووفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى صحبه مصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الروح جميع الصحابة القرابة والتابعين وتابعي التابعين اللهم يا سلام ثم سعادة الصوفية أينما كانوا وحلة روح خصوصا منهم سيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح الإمام العلامة السيد محمد بن محمد المرتضى الزبيدي وصولهم وفورهم وجميع سبيلهم أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ودخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاته وأسرار منوار في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم يا البعل يا البعل يا البعل شفاء كل كربة تنجلي وبكم يا أهل الله يا كل حاجة قضي دوام فيها سبحانك اللهم تحية فيها السلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالقبول.